Kitab 1 Esdras Pasal 1. Yosia menjalankan Paskah bagi Elohimnya di Yerusalem. Ia menyembelih domba Paskah pada hari yang ke-14 bulan pertama. Setelah menata para imam menurut pembagian mereka, mengenakan pakaian mereka di tempat suci Yahwe. Dan dia mengatakan kepada orang-orang Lewi, hamba-hamba tempat suci Israel, bahwa mereka harus menguduskan diri mereka bagi Yahwe dan menempatkan tabut kudus Yahwe di bait yang Raja Salomo anak Daud telah bangun. Dan dia berkata, kamu tidak perlu lagi memikulnya di atas bahumu. Sekarang sembahlah Yahwe Elohimmu dan layanilah umatnya Israel, dan persiapkan dirimu menurut kaum keluarga dan sanak kerabatmu. Menurut petunjuk Daud, Raja Israel, dan kemegahan Salomo putranya. Berdirilah sesuai urutan di tempat suci, menurut pengelompokan kaum-kaum keluarga leluhurmu, orang Lewi, yang melayani di hadapan saudara-saudaramu orang Israel. Dan sembelilah domba Paskah, dan persiapkanlah kurban-kurban bagi saudara-saudaramu, dan rayakanlah Paskah sesuai perintah Yahwe yang telah diberikan kepada Musa. Dan Yosia memberikan kepada orang-orang yang hadir 30.000 ekor anak domba dan anak kambing, dan 3.000 anak sapi. Ini diberikan dari harta raja, seperti yang dia janjikan kepada orang-orang dan para imam dan orang Lewi. Dan Hilkia, Sakaria, Yehiel, para pemuka bait suci, memberikan kepada para imam untuk Paskah 2.600 ekor domba dan 300 anak sapi. Dan Yekonya dan Semaya dan Netanael, saudaranya, dan Hasabia dan Oshiel dan Yoram, para pemimpin pasukan 1.000, memberikan orang-orang Lewi untuk Paskah 5.000 domba dan 700 anak sapi. Dan inilah yang terjadi. Para imam dan orang-orang Lewi mengenakan pakaian dan membawa roti tidak beragi, berdiri menurut sanak kerabat, dan pengelompokan kaum-kaum keluarga leluhur di hadapan umat untuk mempersembahkan persembahan kepada Yahwe seperti yang tertulis dalam kitab Musa. Ini mereka lakukan pada pagi hari. Mereka memanggang anak domba Paskah dengan api, seperti yang ditetapkan, dan mereka merebus korban-korban dalam periuk-periuk tembaga dan kuali-kuali dengan bau yang menyenangkan, dan membawanya kepada seluruh umat. Setelah itu, mereka mempersiapkan Paskah bagi diri mereka sendiri dan bagi saudara-saudara mereka para imam, anak-anak Harun. Karena para imam mempersembahkan lemak sampai malam, maka orang-orang Lewi mempersiapkannya bagi diri mereka sendiri dan bagi saudara-saudara mereka para imam, anak-anak Harun. Dan para penyanyi tempat suci, Bani Asaf, berada pada tempat mereka sesuai dengan pengaturan yang dibuat oleh Daud, dan juga Asaf, Sakaria,
dan Edinus yang mewakili raja. Para penjaga pintu gerbang berada pada masing-masing gerbang. Tidak ada yang perlu pergi meninggalkan tugasnya, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyiapkan Paskah bagi mereka. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kurban-kurban bagi Yahwe diselesaikan hari itu. Paskah dirayakan. Dan kurban-kurban dipersembahkan di atas mezbah Yahwe sesuai dengan perintah dari Raja Yosia. Dan umat Israel yang hadir pada saat itu merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Tidak ada Paskah seperti itu yang telah dirayakan di Israel sejak zaman Nabi Samuel. Tidak ada raja-raja Israel yang merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia dan para imam dan orang-orang Lewi dan kaum laki-laki Yehuda dan seluruh orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia, Paskah ini dirayakan. Akhir pemerintahan Yosia. Dan perbuatan-perbuatan Yosia benar di hadapan Yahwe, karena hatinya penuh kesalehan. Peristiwa-peristiwa pemerintahannya telah dicatat di masa lalu tentang orang-orang yang berdosa dan bertindak fasik terhadap Yahwe melampaui bangsa atau kerajaan lain, dan bagaimana mereka mendukakan Yahwe dengan sangat, sehingga kata-kata Yahwe bangkit melawan Israel. Setelah semua perbuatan-perbuatan Yosia ini, terjadilah bahwa Fir'aun Raja Mesir pergi berperang di Karkemis di Efrat, dan Yosia pergi melawan dia. Dan Raja Mesir mengirim pesan kepadanya dengan mengatakan, "Apa urusan kita satu sama lain, hai Raja Yehuda? Aku tidak diutus melawan engkau oleh Yahwe Elohim, karena perangku adalah di Efrat. Dan sekarang Yahwe beserta denganku. Yahwe menyertai aku, mendesak aku untuk bertindak. Menyingkirlah dan janganlah menentang Yahwe." Tapi Yosia tidak berpaling kembali ke keretanya, tetapi mencoba bertempur dengan dia dan tidak mengindahkan kata-kata Nabi Yeremia dari mulut Yahwe. Ia terlibat pertempuran dengan dia di lembah Megido, dan para panglima turun melawan Raja Yosia. Dan Raja berkata kepada para hambanya, "Bawalah aku menjauh dari pertempuran, karena aku sangat lemah." Dan segera para hambanya membawanya keluar dari garis pertempuran. Dan ia naik ke kereta cadangan, dan setelah ia dibawa kembali ke Yerusalem, ia mati dan dikuburkan di makam leluhurnya. Dan di seluruh Yehuda mereka meratapi Yosia. Nabi Yeremia meratap bagi Yosia, dan orang-orang terkemuka bersama para perempuan mengadakan ratapan baginya sampai hari ini. Telah ditetapkan bahwa ini harus selalu dilakukan di seluruh bangsa Israel. Hal-hal ini tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda, dan setiap perbuatan-perbuatan Yosia dan keagungannya dan pemahamannya tentang Torah Yahwe
dan hal-hal yang telah ia perbuat sebelumnya dan yang sekarang ini diceritakan, dicatat dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Raja-raja terakhir Yehuda. Dan orang-orang dari bangsa itu mengambil Yoahas, anak Yosia, yang berusia 23 tahun, dan menjadikan dia raja menggantikan Yosia, ayahnya. Dan ia memerintah 3 bulan di Yehuda dan di Yerusalem. Kemudian Raja Mesir menyingkirkannya dari memerintah di Yerusalem dan mendenda bangsa itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Dan Raja Mesir membuat Yoyakim saudaranya raja atas Yehuda dan Yerusalem. Yoyakim menempatkan para pembesar di dalam penjara dan menawan saudaranya Sarius dan membawa dia keluar dari Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun ketika ia mulai memerintah di Yehuda dan Yerusalem, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Yahwe. Dan Nebukadnezar, Raja Babel, datang melawan dia dan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nebukadnezar juga mengambil beberapa perkakas kudus Yahwe dan membawanya pergi dan menyimpannya di kuilnya di Babel. Tapi hal-hal yang dicatat tentang Yoyakim dan kenajisan dan kefasikannya tertulis dalam sejarah raja-raja. Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ketika ia menjadi raja, ia berusia 18 tahun, dan ia memerintah 3 bulan dan 10 hari di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahwe. Maka setelah setahun, Nebukadnezar mengutus dan membuang dia ke Babel bersama perkakas-perkakas kudus Yahwe, dan mengangkat Sedekia, raja atas Yehuda dan Yerusalem. Kejatuhan Yerusalem. Sedekia berumur 21 tahun, dan ia memerintah 11 tahun. Dia juga melakukan apa yang jahat di mata Yahwe, dan tidak mengindahkan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yeremia dari mulut Yahwe. Dan meskipun Raja Nebukadnezar telah membuatnya bersumpah dengan nama Yahwe, ia melanggar sumpahnya dan memberontak, dan ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan melanggar Torah Yahwe, Elohim Israel. Bahkan para pemimpin rakyat dan para imam melakukan banyak perbuatan penistaan dan kedurhakaan, melebihi semua perbuatan-perbuatan najis dari segala bangsa, dan mencemari tempat suci Yahwe yang telah dikuduskan di Yerusalem. Maka Elohim leluhur mereka mengirim melalui utusannya untuk memanggil mereka kembali, karena Dia hendak menyelamatkan mereka dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mencemooh para utusannya, dan setiap kali Yahwe berbicara, mereka mengejek para nabinya. Hingga dalam kemarahannya terhadap umatnya,
karena perbuatan-perbuatan kefasikan mereka. Dia memberikan perintah untuk mendatangkan melawan mereka raja-raja orang Kasdim. Mereka membunuh orang-orang muda mereka dengan pedang di sekitar bait suci mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau darah orang tua atau anak-anak, karena dia menyerahkan mereka semua ke dalam tangan mereka. Dan seluruh perkakas kudus Yahwe, besar dan kecil, dan peti-peti harta benda Yahwe, dan perbendaharaan kerajaan, mereka ambil dan angkut ke Babel. Dan mereka membakar bait Yahwe, dan merobohkan tembok-tembok Yerusalem, dan membakar menara-menara mereka dengan api, dan menghancurkan sama sekali segala benda-benda kemuliaannya. Orang-orang yang selamat ia bawa ke Babel dengan pedang. Dan mereka menjadi hamba-hamba baginya dan bagi anak-anaknya, sampai orang-orang Persia mulai memerintah sebagai penggenapan firman Yahwe melalui mulut Yeremia, sampai tanah ini memperoleh sabat-sabatnya. Itu harus tetap sabat sepanjang waktu ketandusannya sampai genap 70 tahun. Pasal 2. Kores mengizinkan orang-orang buangan untuk kembali. Dalam tahun pertama, Kores sebagai raja Persia, supaya firman Yahwe melalui mulut Yeremia dapat digenapi, Yahwe menggerakkan roh Kores, raja Persia, dan ia membuat pengumuman di seluruh kerajaannya dan juga menuliskannya. Beginilah perkataan Kores raja Persia: Yahwe Israel, Yahwe yang Maha Tinggi, telah menjadikan aku raja dunia, dan Dia telah memerintahkan aku untuk membangun baginya sebuah bait di Yerusalem yang di Yehuda. Oleh karena itu, barang siapa dari antara kamu adalah umat-Nya, kiranya Yahwe-Nya menyertai dia, dan biarlah ia naik ke Yerusalem yang di Yehuda dan membangun bait Yahwe Israel. Dialah Yahwe yang berdiam di Yerusalem. Dan biarlah setiap orang, dimanapun ia hidup, dibantu oleh orang-orang dari daerahnya dengan emas dan perak, dengan hadiah-hadiah, dan dengan kuda-kuda dan ternak, di samping hal-hal lain yang ditambahkan sebagai persembahan nasar untuk tempat suci Yahwe yang ada di Yerusalem. Maka bangkitlah para kepala kaum keluarga dari suku-suku Yehuda dan Benyamin, dan para imam, dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang rohnya digerakkan Yahwe untuk naik untuk membangun bait di Yerusalem bagi Yahwe. Dan tetangga-tetangga mereka membantu mereka dengan segala sesuatu, dengan perak dan emas, dengan kuda-kuda dan ternak, dan dengan sejumlah besar persembahan-persembahan nasar dari banyak orang yang hatinya digerakkan. Raja Kores juga mengeluarkan perkakas-perkakas kudus Yahwe yang Nebukadnezar telah bawa dari Yerusalem dan simpan di kuil ilah-ilahnya. Ketika Kores raja Persia membawanya keluar, ia memberikan itu kepada Mitredat, bendaharanya, dan oleh dia itu diberikan kepada Sesbasar, gubernur Yehuda. Jumlahnya adalah 1.000 cawan emas, 1.000 cawan perak, 29 perbaraan perak, 30 mangkuk emas, 2.410 mangkuk perak, dan 1.000 perkakas-perkakas lainnya.
Semua perkakas itu diserahkan, emas dan perak 5.469, dan mereka dibawa kembali oleh Sesbasar bersama orang-orang buangan yang kembali dari Babel ke Yerusalem. Perlawanan untuk membangun kembali Yerusalem. Namun dalam zaman Artasasta, Raja Persia, Bislam, Mitredat, Tabeel, Rehum, Beltetmus, Simsai, juru tulis, dan selebihnya dari rekan-rekan mereka yang tinggal di Samaria dan tempat-tempat lain, menulis surat seperti ini kepadanya, menentang orang-orang yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem. Kepada Raja Artasasta, Tuan kami, hamba-hambamu, Rehum pencatat, dan Simsai juru tulis, dan hakim-hakim lain dari dewan mereka di Seoles Syria dan Poenisia, sekarang ini biarlah diketahui Tuan kami, Raja, bahwa orang-orang Yahudi yang datang daripadamu kepada kami telah pergi ke Yerusalem dan membangun kota yang durhaka dan jahat itu, memperbaiki pelataran-pelataran dan tembok-tembok, dan meletakkan fondasi-fondasi untuk tempat suci. Maka jika kota ini dibangun dan tembok-temboknya selesai, mereka tidak hanya akan menolak untuk membayar upeti, tetapi bahkan akan memberontak melawan raja-raja. Dan karena pembangunan tempat kudus ini sekarang sedang terjadi, kami berpikir adalah paling baik untuk tidak membiarkan hal tersebut, tetapi untuk berbicara kepada Tuan kami Raja, supaya jika kelihatan baik bagimu, pencarian dapat dilakukan dalam catatan-catatan leluhurmu. Engkau akan menemukan dalam catatan-catatan riwayat apa yang telah dituliskan tentang mereka, dan akan mengetahui bahwa kota ini adalah pemberontak, menyusahkan baik raja-raja maupun kota-kota lain. Dan bahwa orang-orang Yahudi adalah pemberontak, dan selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya mengapa kota ini dibinasakan. Oleh karena itu sekarang ketahuilah olehmu, ya Tuan dan Raja, bahwa jikalau kota ini sudah dibangun dan tembok-temboknya selesai, engkau tidak akan lagi memiliki jalur ke Seoles Syria dan Poenisia. Kemudian Raja dalam jawaban kepada Rehum si pencatat dan Beltetmus dan Simsai juru tulis dan rekan-rekan lainnya yang bersama mereka dan tinggal di Samaria dan Syria dan Poenisia menulis sebagai berikut. Aku telah membaca surat yang engkau kirimkan kepadaku, maka aku memerintahkan pencarian dilakukan, dan telah didapati bahwa kota ini dari zaman dahulu telah berperang melawan raja-raja, dan bahwa orang-orang di dalamnya telah diserahkan kepada pemberontakan dan peperangan, dan bahwa raja-raja yang perkasa dan kejam memerintah di Yerusalem dan menuntut upeti dari Seoles Syria dan Poenisia. Oleh karena itu, aku sekarang telah mengeluarkan perintah untuk melarang orang-orang ini membangun kota dan untuk mengawasi bahwa tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan dan bahwa pekerjaan-pekerjaan jahat
tidak berlanjut lebih jauh sehingga merugikan raja-raja. Maka ketika surat dari Raja Artasasta dibacakan, Rehum dan Simsai juru tulis dan rekan-rekan mereka bergegas pergi ke Yerusalem dengan orang-orang berkuda dan banyak pasukan dalam barisan perang, dan mulai menghalangi para pekerja, dan pembangunan tempat suci di Yerusalem terhenti sampai tahun kedua pemerintahan Darius, Raja Persia. Pasal 3. Perdebatan tiga pengawal. Raja Darius mengadakan perjamuan besar bagi semua bawahannya dan semua yang lahir di rumahnya dan semua pembesar Media dan Persia dan semua satrap dan para jenderal dan para gubernur yang ada di bawah kekuasaannya, 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Mereka makan dan minum, dan ketika mereka telah puas mereka pergi, dan Raja Darius pergi ke tempat tidurnya dan tertidur dan kemudian terbangun. Maka ketiga pemuda pengawal yang terus berjaga atas diri raja berkata satu sama lain, "Biarlah kita masing-masing mengucapkan kalimat, Dia yang akan mengalahkan, dan kepada Dia yang perkataannya kelihatan paling bijaksana daripada yang lain-lainnya. Kepada Dia biarlah Raja Darius memberikan banyak hadiah dan hal-hal besar sebagai tanda kemenangan. Ia akan dikenakan pakaian ungu dan minum dari piala emas dan tidur di tempat tidur emas dan mendapatkan kereta dengan kekang emas dan serban dari lenan halus dan kalung di lehernya. Dan karena kebijaksanaannya, ia akan duduk di samping Darius dan akan disebut sanak Darius." Maka masing-masing menuliskan kalimatnya sendiri, dan mereka memeteraikannya dan meletakkannya di bawah bantal Raja Darius dan berkata, "Ketika raja bangun, mereka akan memberikan kepadanya tulisan itu, dan kepada siapa yang pernyataannya dinilai raja dan tiga pembesar Persia sebagai yang paling bijaksana, kemenangan akan diberikan sesuai dengan apa yang tertulis." Yang pertama menulis, "Anggur adalah yang terkuat." Yang kedua menulis, "Raja adalah yang terkuat." Yang ketiga menulis, "Perempuan adalah yang terkuat, tapi kebenaran adalah pemenang di atas segala sesuatu." Ketika raja terbangun, mereka mengambil tulisan itu dan memberikannya kepadanya dan ia membacanya. Maka ia menyuruh dan memanggil semua pembesar Persia dan Media, dan para satrap, dan para jenderal, dan para gubernur, dan para kepala pejabat. Dan ia menduduki kursinya di ruang dewan, dan tulisan itu dibacakan di hadapan mereka. Dan dia berkata, "Panggillah orang-orang muda itu, dan mereka harus menjelaskan pernyataan-pernyataan mereka." Maka mereka dipanggil dan masuk, dan mereka berkata kepada mereka, "Jelaskan kepada kami apa yang engkau tulis." Perkataan tentang anggur. Kemudian yang pertama, yang berbicara tentang kekuatan anggur mulai dan berkata, "Tuan-tuan, bagaimana anggur adalah yang terkuat?"
Ia menyesatkan pikiran semua orang yang meminumnya. Itu membuat pikiran raja dan anak yatim, budak dan orang merdeka, orang miskin dan orang kaya menjadi semuanya sama. Itu memalingkan setiap pikiran kepada pesta pora dan keriangan dan melupakan semua kesedihan dan hutang. Itu membuat setiap hati merasa kaya, melupakan raja-raja dan para satrap, dan membuat setiap orang berbicara segala sesuatu. Ketika seseorang minum, mereka lupa untuk bersikap ramah kepada teman-teman dan saudara-saudara, dan tidak lama kemudian mereka akan menghunus pedang-pedang mereka. Dan ketika mereka sadar dari anggur, mereka tidak ingat apa yang telah mereka perbuat. Tuan-tuan, tidakkah anggur adalah yang terkuat, karena ia mendorong orang-orang untuk berbuat hal-hal ini? Ketika ia selesai mengatakan ini, ia berhenti berbicara.